perkenalkan saya Kaya Nazwa. Nah, di sini saya menanyakan ke teman-teman, nah pernah nggak sih kita kerja kayak kelompok gitu atau ikut proyek tapi tuh rasanya tuh kayak udah capek sendiri gitu. Terus kayak misal ada konflik, ada beda pendapat, bahkan kayak ada yang kurang bertanggung jawab gitu. Nah, seperti itu tuh pasti udah sering kita alami kan, baik di lingkungan dunia kampus atau maupun di dunia kerja. Nah, karena itu di video ini saya akan membahas 3 hal penting yang saling berkaitan, yaitu konflik dalam kolaborasi, etika, dan profesionalisme, serta leadership dalam dunia kerja. Konflik nih biasanya dalam kolaborasi biasanya muncul itu karena perbedaan latar belakang, cara berpikirnya tuh gimana, terus sudut pandang setiap anggota timnya tuh berbeda-beda. Jadi selain itu tuh komunikasi yang kurang efektif dan ego pribadi juga sering menjadi penyebab untuk konflik tersebut. Nah, jadi tuh sebagai contoh, kayak dalam satu tim proyek nih terdapat beberapa bagian, ada bagian IT, bagian desain, terus bisnis. Nah, bagian IT ini tuh fokusnya itu pada fungsi sistemnya, sementara bagian desain ini fokusnya pada tampilannya, terus sedangkan bagian bisnis ini fokusnya itu pada target dan keuntungannya. Nah, jika si tiga bagian ini tuh kayak masing-masing hanya berfokus pada kepentingannya sendiri tanpa memahami peran orang lain, nah maka konflik ini tuh tidak bisa dihindarkan teman-teman. Jadi menurut saya itu konflik sebenarnya tidak selalu berdampak negatif ya. Konflik justru bisa menjadi sarana untuk bertukar ide dan mencari solusi yang terbaik. Nah, asalkan nih dikelolanya itu dengan cara yang tepat. Nah, solusi yang dapat diterapkan itu kayak menyamakan tujuannya sejak awal tuh harus satu tujuan, membagi perannya itu juga harus yang jelas, serta membangun komunikasi yang terbuka dan saling menghargai satu sama lain. Nah, dengan kolaborasi yang efektif ini, perbedaan itu bukan menjadi penghambat nantinya, melainkan menjadi kekuatan yang membuat hasil kerja tim itu jadi lebih maksimal. Selain kemampuan teknis nih, etika dan profesionalisme juga memegang peran penting dalam dunia kerja teman-teman. Jadi etika kerja itu bisa dilihat dari hal-hal sederhana dulu seperti disiplin, tanggung jawab, dan cara kita bisa bersikap kepada orang lain. Nah, sebagai contohnya nih, ketika seseorang itu nggak bisa menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, dan sebenarnya tuh dia tuh bisa menyampaikannya keandalannya ini kepada tim yang lain. Nah, sikap jujur dan terbuka tersebut tuh bisa menunjukkan etika kerja yang baik dan bisa menjaga kepercayaan di dalam tim ini. Nah, profesionalisme juga berarti kayak mampu nih memisahkan masalah pribadi dengan masalah pekerjaan, tetapi masih tetap bersikap sopan dalam kondisi apapun, serta mau menerima kritik sebagai bahan evaluasi dirinya sendiri. Jadi menurut saya itu profesionalisme nggak bisa diukur dari jabatan, tapi dari konsistensi sikap, terus menjalankannya dengan tanggung jawab. Karena tuh di dunia kerja tuh kayak orang yang profesionalisme itu akan lebih dihargai dan dipercaya dalam jangka panjang ya. Nah, banyak orang beranggapan bahwa leadership hanya bisa dimiliki oleh orang yang memiliki jabatan. Nah, padahal enggak teman-teman. Leadership itu tuh suatu kemampuan untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang lain ke tujuan bersama. Jadi seorang pemimpin nih perlu memiliki soft skill seperti komunikasi yang baik, punya empati, tanggung jawab, serta kemampuan mengambil keputusan yang baik. Nah, dalam sebuah proyek nih, uh, si pemimpin ini tuh harus bisa berperan untuk mengatur alur kerjanya, menjaga kekompakan tim, serta menjadi penengah ketika timnya ini tuh terjadi konflik.
Nah, sebagai contohnya nih, ketika sebuah proyek ini sedang mengalami hambatan atau hampir gagal. Nah, tindakan pemimpin yang baik itu tuh nggak langsung menyalahkan timnya. Sebaliknya, ia malah kayak mengajak anggota timnya tuh untuk bisa berdiskusi dulu, terus evaluasi diri, kesalahan masing-masing dulu, dan mencari solusinya bersama. Nah, jadi tuh menurut saya pemimpin yang baik itu tuh pemimpin yang mampu membuat timnya merasa dihargai, didengar, dan termotivasi untuk berkembang bersama-sama. Nah, dari ketiga topik tersebut ini dapat disimpulkan bahwa kolaborasi, etika, dan leadership itu saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Jadi ketiganya ini tuh bisa diterapkan dengan baik, maka lingkungan kerja akan menjadi lebih sehat, produktif, dan nyaman. Karena pada akhirnya bukan hanya hasil kerja yang dinilai, tetapi juga proses, sikap, dan cara kita bekerja sama dengan orang lain. Terima kasih. Dadah.